Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik, Bu. Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kepada teman-teman, marilah kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, sekarang saya cek absen dulu yang sudah hadir ini mengenai materi yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai larutan, ya kan? Ada yang masih ingat larutan itu apa? Bu, campuran homogen. Ya, betul. Campuran homogen. Campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Zat tersebut terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut, zat pelarut ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung konsentrasi. Konsentrasi ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung pH. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai asam basa. Nah, untuk mengetahui asam dan basa, maka kita harus tahu dulu atau bisa menyimpulkan teori asam dan basa. Kemudian, kalian juga diharapkan setelah belajar ini bisa mengidentifikasi sifat dari asam dan basa. Ya, PPT sama handout sudah di-download di LMS. Bu Guru sudah upload di LMS ya. Coba dilihat itu ada gambar apa? Obat sakit mah, Bu. Ya, betul. Ada obat sakit mah. Sebenarnya orang sakit mah itu kenapa ya? Sakit lambungnya ya, Bu. Mungkin karena asam lambung yang berlebih. Ya, jadi sebenarnya orang sakit mah itu karena lambungnya memproduksi asam yang berlebih sehingga perlu suatu senyawa basa untuk menetralkan. Nah, di dalam obat mah ini berarti mengandung senyawa basa. Sekarang ada yang tahu nggak mana yang bersifat basa? Hidrotalsit, magnesium, hidroksida. Itu adalah komposisi dari obat mah ya. Tahu nggak yang mana yang sifatnya basa? Apa hidrotalsit itu ya, Bu? Bukan hidrotalsit. Di dalam obat mah ini ada senyawa basanya, yaitu magnesium hidroksida. Bagaimana kita bisa mengetahui magnesium hidroksida itu bersifat basa? Kita bisa tahu senyawa tersebut termasuk basa atau mungkin asam karena ada teori yang mempelajarinya. Ya, ada 3 teori. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari, ya. Itu ya. Nah, kemudian setelah mempelajari 3 teori ini, kita juga bisa mengetahui sifat asam atau basa dengan mengidentifikasinya. Jadi dianalisis satu-satu. Pakai apa? Ada yang namanya indikator alami, ada namanya indikator asam basa buatan atau kimia, atau bisa juga dengan mengukur pH-nya. Silakan didiskusikan. Kalian pertama adalah mengidentifikasi dulu hal-hal yang belum kamu pahami setelah mempelajari atau membaca, mengamati PPT dan handout yang sudah Bu Guru upload. Silakan kamu download LKPD-nya kemudian dikerjakan secara kelompok. Oke, yuk, silakan presentasikan hasil diskusinya. Saya mewakili kelompok 3. Membacakan nomor 3. Tuliskan fungsi setiap spesies sebagai asam atau sebagai basa pada reaksi asam basa berikut. A.
S2- plus H2O menjadi HS- plus OH- S2- sebagai basa karena mendonorkan PEB. H2O sebagai asam karena menerima PEB. B. BF3 plus F- menjadi BF4. BF3 sebagai asam karena menerima PEB. F- menjadi sebagai basa karena mendonorkan PEB. BF3 plus F- di sini yang bersifat asam adalah yang BF3, kemudian F-nya adalah sifatnya basa. Kenapa? Karena F-nya ini yang mendonorkan PEB. Bagus sekali kelompok 3 yang diwakili oleh Mas Reza. Saya mewakili kelompok 1. Saya akan menjawab nomor 4. Diketahui hasil uji limbah dengan 3 indikator menghasilkan A. Metil jingga warna kuning maka pH lebih dari 4,4. B. Bromtimol biru warna kuning maka pH kurang dari 6. C. Alizorin kuning warna kuning maka pH kurang dari 10. Maka diperkirakan pH-nya 4,4 sampai 6,0. Betul, tadi perkiraan pH-nya kita adalah melihat dari trayek pH-nya. Saya beri tambahan sedikit ya untuk mengidentifikasi ada senyawa asam, ada basa. Kita bisa menggunakan kertas lakmus juga. Jadi kertas lakmus itu ada 2, lakmus merah dan lakmus biru. Untuk kesimpulannya adalah teori asam dan basa ada 3, yaitu 1. Teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat atau senyawa yang menghasilkan ion H+ dalam air murni, sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang menghasilkan ion HOH- dalam air murni. Baik, sudah betul sekali kesimpulan yang sudah diutarakan oleh Arifin ya. Oke. Setelah mempelajari materi ini, saya dapat membedakan dan menyimpulkan teori asam basa dan dapat mengetahui cara mengidentifikasi sifat asam dan basa. Tapi kalau evaluasi nanti Bu Guru kirim link saja ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai indikator dari bahan alami. Jadi kita akan praktek ya, praktikum walaupun di rumah kita tetap praktikum ya. Praktikumnya menggunakan bahan yang mudah kalian dapatkan di sekitar kalian. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam.